Selamat malam Pak Indra dan teman-teman. Kali ini saya akan mempresentasikan materi akuntansi keuangan menengah 1. Pada pertemuan 11 kali ini kita akan membahas mengenai aset tetap. Aset tetap dalam akuntansi keuangan menengah. Pada aset tetap ini mencakup properti, peralatan, dan tanah yang digunakan dalam operasional perusahaan. Beberapa poin penting terkait aset tetap meliputi metode depresiasi, penilaian kembali, perawatan, dan pencatatan penurunan nilai. Pada perlakuan akuntansi, aset tetap diatur dalam PSAK nomor 16 yang mencakup pengakuan, pengeluaran, pengukuran, penilaian kembali, penyusutan, penghentian, pelepasan, serta penyajian dan pengungkapan aset tetap. Pada pengakuan aset tetap ini, aset tetap adalah aset berwujud yang didapatkan dan dimiliki oleh suatu perusahaan yang ditujukan untuk digunakan dalam produksi atau penyedia barang. Lalu pada pengukuran aset tetap melibatkan penghapusan aset tetap melalui penghentian, pelepasan, atau penyusutan. Lalu pada penilaian kembali aset tetap melibatkan penilaian kembali nilai aset tetap yang telah diperoleh atau dikurangi. Kemudian pada penyusutan aset tetap melibatkan metode penyusutan seperti metode garis lurus untuk perlengkapan dan investasi atau metode saldo menurun untuk aset tetap lainnya. Lalu pada penghentian aset tetap terjadi ketika aset tetap tidak lagi digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Kemudian pada pelepasan aset tetap melibatkan penghentian penggunaan aset tetap sebelum penyusutan. Dan yang terakhir, penyajian dan pengungkapan aset tetap melibatkan laporan keuangan yang mencakup informasi tentang aset tetap seperti biaya, perolehan, pengembangan, perawatan, dan penyajian. Kemudian pada pengertian aset tetap kali ini, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi, disewakan, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Contoh aset tetap meliputi properti, bangunan, pabrik, alat-alat produksi, mesin, kendaraan bermotor, furnitur, perlengkapan kantor, dan komputer. Aset tetap biasanya mengalami penyusutan kecuali tanah. Mereka juga memperoleh keringanan dalam perlakuan pajak dan merupakan subjek dari depresiasi atau penyusutan. Aset tetap diklasifikasikan menjadi 5 jenis, yaitu lahan, gedung, mesin, kendaraan, dan inventaris. Penyusutan nilai aset tetap berlaku untuk semua bentuk aset tetap kecuali tanah. Berdasarkan definisi dari berbagai sumber, aset tetap merupakan suatu aset yang mempunyai bentuk fisik, dimiliki untuk jangka panjang, dan tidak dimaksudkan untuk dijual sebagai bagian dari operasional perusahaan. Aset tetap juga memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, berwujud. Aset tetap memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan. Yang kedua itu
digunakan dalam operasional. Aset tetap digunakan dalam proses operasi perusahaan seperti produksi, penyedia barang atau jasa, atau disewakan. Lalu yang ketiga itu tidak untuk dijual. Aset tetap bukan merupakan barang dagang yang dimanfaatkan secara terputus-putus. Yang keempat itu berjangka panjang. Aset tetap memiliki masa kegunaan yang lebih besar daripada aset lancar. Lalu yang kelima, dapat disusutkan. Nilai aset tetap dapat disusutkan menggambarkan keausan penggunaan aset tersebut dan tingkat depresiasi saat penggunaannya. Lalu yang terakhir, yang keenam, memberikan keuntungan. Aset tetap dapat memberikan keuntungan finansial jangka panjang. Aset tetap sangat penting bagi perusahaan karena mempunyai nilai yang cukup signifikan dibandingkan dengan komponen neraca lainnya. Oleh karena itu, aset tetap harus segera diperawat dan dikelola dengan baik untuk memastikan keberlangsungan bisnis dan pencapaian nilai perusahaan. Kemudian terdapat klasifikasi aset tetap. Yang pertama itu ada aset tetap berwujud, merupakan aset tetap yang memiliki bentuk fisik seperti tanah, gedung, dan peralatan kantor. Aset tetap berwujud biasanya digunakan dan dimanfaatkan oleh perusahaan untuk kegiatan produksi, baik itu barang atau jasa, sehingga tujuan dari mempunyai aktiva tetap adalah bukan untuk dijual lagi, namun digunakan untuk operasional perusahaan. Aset tetap bisa dijual oleh perusahaan apabila masa ataupun umur manfaat dari aset itu sudah mulai rusak dan bermasalah. Yang kedua itu ada aset tetap tidak berwujud, merupakan aset tetap yang tidak memiliki bentuk fisik seperti hak cipta, paten, dan goodwill. Aset ini memiliki jangka waktu kepemilikan yang lama, tidak untuk dijual, dan sangat berguna dalam operasi perusahaan. Intangible aset dapat dipisahkan atau tidak dipisahkan dari eksistensi perusahaan. Penilaian aktiva tetap tidak berwujud tidak banyak berbeda dengan masalah akuntansi aktiva tetap. Masalah tersebut adalah masalah harga perolehan, alokasi harga perolehan atau amortisasi, dan pemberhentiannya. Lalu yang terakhir itu terdapat aset tetap dalam penyusutan, merupakan aset tetap yang mengalami penyusutan nilainya seiring berjalannya waktu, seperti kendaraan dan mesin produksi. Kemudian terdapat manfaat aset tetap. Yang pertama itu mendukung operasional. Penggunaan aset tetap yang efektif dan efisien memberikan dukungan yang kuat dalam menjalankan operasional bisnis. Manajemen operasional memiliki peran penting dalam memastikan efisiensi dan efektivitas operasional sebuah perusahaan. Strategi operasional yang mencakup pengembangan sistem yang efektif dan efisien untuk menggunakan sumber daya, juga mendukung arah strategis perusahaan. Selain itu, dukungan manajemen terhadap penggunaan aset tetap juga berpengaruh positif terhadap kinerja bisnis.
termasuk dalam hal efektivitas dan efisiensi operasional. Oleh karena itu, pengelolaan aset tetap yang baik merupakan bagian integral dari manajemen operasional yang sukses dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keseluruhan kinerja bisnis. Lalu yang kedua itu ada peningkatan nilai perusahaan. Aset tetap yang dikelola dengan baik dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Pada peningkatan nilai perusahaan ini juga terdapat kepemilikan manajerial. Semakin tinggi kepemilikan manajerial, semakin tinggi nilai perusahaan. Karena kinerja manajer dapat memberikan pelayanan yang baik dan meningkatkan kinerja perusahaan, yang pada akhirnya peningkatan harga saham dan menambah nilai perusahaan. Lalu juga terdapat dividen. Dividen yang tinggi menjadi sinyal positif bagi investor, sehingga investor akan semakin tertarik membeli saham perusahaan dan meningkatkan nilai perusahaan. Lalu ada corporation social responsibility. Pengaruh ini terhadap nilai perusahaan juga positif. Penelitian menunjukkan bahwa pengaruh ini berpengaruh terhadap peningkatan nilai perusahaan dan memaksimalkan kekuatan keuangan dalam jangka panjang. Lalu terdapat pengaruh institusional. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan karena institusi berfungsi sebagai pengawasan atau mitra yang membantu perusahaan dalam menjalankan operasi dan memperoleh modal jangka panjang. Lalu yang terakhir terdapat pengaruh keuangan. Nilai perusahaan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kelangsungan perusahaan, termasuk juga perusahaan industri kimia. Nilai perusahaan mencerminkan nilai aset yang dimiliki perusahaan seperti surat-surat berharga atau saham perusahaan. Lalu yang ketiga itu terdapat daya saing. Aset tetap yang modern dan berkualitas tinggi dapat memberikan keunggulan kompetitif dalam pasar yang kompetitif. Kemampuan suatu perusahaan atau daerah untuk memiliki kinerja yang lebih unggul dibandingkan dengan pesaingannya di pasar yang sama. Keunggulan kompetitif dapat diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya yang dimiliki perusahaan atau daerah, seperti aset tetap yang modern dan berkualitas tinggi. Keunggulan kompetitif juga dapat diperoleh melalui pengelolaan potensi daerah dengan baik sehingga melahirkan kompetensi. Potensi daerah yang berhasil diberdayakan akan melahirkan kompetensi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Keunggulan kompetitif perusahaan dapat diukur dari mutu yang baik, saluran distribusi yang lancar, produksi terkirim lebih cepat atau merek yang lebih terkenal. Keunggulan kompetitif dapat diciptakan dan berkelanjutan melalui sebuah proses yang dilokalisir. Kemudian ini terdapat penyusutan aset tetap. Yang pertama itu terdapat perhitungan penyusutan. Penyusutan aset tetap dapat dihitung dengan metode garis lurus, saldo menurun, atau unit produksi. Pemilihan metode harus sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku. Kemudian untuk metode garis lurus ini, metode ini digunakan untuk menghitung depresiasi aktiva tetap di mana beban penyusutan akan dihitung secara merata setiap periode. Kemudian untuk rumusnya itu biaya perolehan aset dikurangi nilai residu dibagi masa penggunaan aset. Lalu yang kedua itu metode saldo menurun.
Metode ini mengadopsi sistem depresiasi dan mengatur beban penyusutan pada tahun awal lebih besar daripada tahun-tahun selanjutnya. Lalu yang ketiga, metode unit produksi. Metode ini mengira penyusutan berdasarkan jumlah unit produksi yang dihasilkan oleh aset tetap. Dan yang keempat, metode jumlah angka tahun. Metode ini mengira penyusutan berdasarkan jumlah angka tahun yang dihasilkan oleh aset tetap. Metode penyusutan yang paling umum digunakan adalah metode penyusutan garis lurus. Namun metode yang dipilih harus sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku dan kebutuhan perusahaan. Kemudian terdapat pengaruh penyusutan. Penyusutan aset tetap mempengaruhi laporan keuangan perusahaan, seperti laba kotor, beban penyusutan, dan nilai buku aset. Pada laba kotor ini, penyusutan aset tetap mempengaruhi laba kotor karena biaya penyusutan aset tetap merupakan salah satu unsur biaya operasional. Besarnya beban penyusutan aset tetap mempengaruhi besar kecilnya laba yang diperoleh perusahaan. Lalu, pada beban penyusutan ini, beban penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus, saldo menurun ganda, atau jumlah angka tahun. Beban penyusutan aset tetap akan dicatat dalam transaksi penyesuaian dan dikurangi dari nilai aset pada akhir masa manfaat aset. Lalu pada nilai buku aset ini, penyusutan aset tetap mempengaruhi nilai buku aset karena nilai aset pada akhir masa manfaat aset akan menurun sejalan dengan pemanfaatan aset. Akumulasi penyusutan aset akan diposting pada neraca untuk mengurangi nilai aset tetap agar aset dalam neraca terlihat. Kemudian terdapat revaluasi aset tetap. Dalam beberapa kasus, aset tetap dapat direvaluasi untuk mencerminkan nilai pasar yang lebih aktual. Revaluasi dapat mempengaruhi nilai dan penyusutan aset tetap. Revaluasi dapat dilakukan karena adanya kenaikan atau penurunan nilai aset di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetapi di laporan keuangan. Revaluasi dapat mempengaruhi nilai dan penyusutan aset tetap. Aset yang dapat direvaluasi adalah aset tetap berwujud yang terletak di Indonesia dan dimiliki serta digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Revaluasi aset dapat dilakukan oleh semua wajib pajak, badan dalam negeri, dan bentuk usaha tetap. Metode pendekatan yang digunakan dalam revaluasi aset adalah pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan pendapatan. Kemudian terdapat perlakuan akuntansi. Yang pertama itu ada aset tetap berwujud. Pada metode pengukuran biaya perolehan ini mencakup harga pembelian, biaya masuk, dan biaya-biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi sekarang. Setelah kriteria pengakuan aset tetap terpenuhi, aset tersebut diukur berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Yang kedua itu terdapat aset tetap tidak berwujud. Pada metode pengukuran biaya perolehan ini, biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika besarannya manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Suku cadang utama, peralatan pemeliharaan, penggantian, dan inspeksi dapat diakui sebagai aset tetap. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Yang ketiga itu terdapat investasi dalam aset tetap. Pada metode pengukuran biaya perolehan ini mengacu pada pengukuran nilai aset
yang diperoleh dari nilai biaya perolehan atau nilai wajar. Properti investasi ini pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, termasuk biaya transaksi. Biaya perolehan properti investasi meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan langsung ke properti investasi, seperti biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lainnya. Biaya perolehan properti investasi tidak termasuk biaya perintisan, kerugian operasional sebelum properti investasi mencapai tingkat hunian yang normal, dan jumlah tidak normal bahan baku, tenaga kerja, atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti. Kemudian yang keempat itu terdapat penyusutan aset tetap. Pada metode pengukuran biaya beban ini mengalokasikan biaya aset tetap ke dalam periode akuntansi tertentu dengan cara mengurangi nilai aset tetap secara sistematis selama masa manfaatnya. Metode pengukuran biaya beban lainnya yang umum digunakan dalam perusahaan manufaktur adalah FIFO, LIFO, dan weighted average cost. Metode alokasi yang dipilih harus lebih baik dibandingkan metode alokasi yang lain. Kemudian yang kelima itu terdapat revaluasi aset tetap. Pada metode pengukuran biaya persediaan ini, entitas harus memiliki model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansi. Model biaya mengacu pada nilai historis aset, sementara model revaluasi memperoleh entitas untuk merekam aset pada jumlah revaluasi, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi, dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah revaluasi. Revaluasi aset tetap dapat dilakukan untuk mengestimasi nilai aset tetap dalam perencanaan pajak, dan hasil revaluasi akan mempengaruhi nilai tercatat aset dan menjadi dasar penyusutan fiskal. Kemudian terdapat pendanaan dan investasi dalam aset tetap. Yang pertama terdapat reksadana. Investasi dana dalam reksadana saham atau reksadana properti untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang dari aset tetap. Reksadana sendiri merupakan wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang disebut manajer investasi. Dana tersebut kemudian diinvestasikan ke dalam berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Reksadana dapat dikategorikan menjadi reksadana tertutup dan reksadana terbuka. Reksadana tertutup memiliki jumlah unit terbatas, sedangkan reksadana terbuka dapat dibeli dan dijual setiap hari. Investasi dalam reksadana cocok bagi investor dengan keterbatasan waktu, dana, informasi, dan pengetahuan investasi, karena dikelola secara profesional, membagi risiko, dan memungkinkan kemudahan pencairan. Kemudian terdapat kredit bank. Ini dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembelian aset tetap dengan bunga dan jangka waktu yang kompetitif. Namun sebelum memberikan kredit, bank akan menganalisis kemampuan debitur dalam mengelola keuangan perusahaan. Bank juga akan memprediksi risiko kemungkinan gagal bayar dari calon debitur. Apabila kondisi finansial calon debitur dinilai kurang stabil, pihak bank cenderung akan menolak pengajuan pinjaman. Kondisi yang akan mempengaruhi kemampuan membayar cicilan antara lain ekonomi, usia, jumlah pinjaman, dan kondisi lain sesuai ketentuan bank. Kemudian terdapat penawaran saham. Pertimbangkan opsi menawarkan saham perusahaan untuk memperoleh dana yang cukup untuk mengembangkan aset tetap. Penawaran saham itu sendiri merupakan proses di mana perusahaan menjual sebagian kepemilikan perusahaan
saham kepada publik dalam konteks opsi untuk memperoleh dana yang cukup untuk mengembangkan aset tetap. Penawaran saham dapat menjadi pilihan yang menguntungkan. Dengan melakukan penawaran saham, perusahaan dapat memperoleh sumber pendanaan baru sebagai sarana pendanaan jangka panjang, meningkatkan kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha, dan meningkatkan nilai ekuitas perusahaan. Proses penawaran saham melibatkan langkah-langkah seperti persiapan laporan keuangan, pendaftaran, dan rapat umum pemegang saham. Melalui penawaran saham, perusahaan dapat memperoleh dana yang diperlukan untuk mengembangkan aset tetap dan memperluas operasionalnya, sementara juga memperoleh manfaat dari keterbukaan informasi, peningkatan citra perusahaan, dan kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Untuk kesimpulan dari materi ini, yaitu aset tetap merupakan elemen penting dalam akuntansi keuangan menengah. Memahami aset tetap dengan baik akan membantu perusahaan mengelola dan memanfaatkan secara efektif dalam mendukung operasional dan pertumbuhan bisnis. Aset tetap merupakan aset berwujud yang memiliki manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun dan digunakan untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Aset tetap ini dapat berupa gedung, peralatan, perlengkapan, mesin, kendaraan, dan lain sebagainya. Aset tetap memiliki beberapa kriteria seperti berwujud, memiliki umur manfaat lebih dari 1 tahun, digunakan untuk operasional perusahaan, dan tidak diperjualbelikan. Aset tetap merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dan membantu memperlancar kegiatan operasional. Penyusutan aset tetap dapat dilakukan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Aset tetap harus dibutuhkan secara sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan sehingga investasi yang dilakukan terhadap aset tetap tidak akan sia-sia. Pengadaan aset tetap harus sesuai dengan kebutuhan sehingga investasi yang dilakukan terhadap aset tetap tidak akan sia-sia. Dalam melaksanakan aset tetap, perusahaan harus memastikan bahwa perlakuan akuntansi yang digunakan terhadap setiap aset tetap cukup baik dan benar, termasuk penetapan harga perolehan, penyusutan aset tetap, pengeluaran selama aset tetap digunakan, dan penyajian aset dalam laporan keuangan. Dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan, aset tetap merupakan salah satu pendukung pendapatan perusahaan. Beberapa metode penyusutan aset tetap yang umum digunakan meliputi metode garis lurus. Terkait aset tetap yang dalam proses pembangunan atau perbaikan, perusahaan harus melakukan pengecekan berkala ke lapangan untuk melengkapi data terkait. Untuk penambahan dan pengurangan aset tetap, sebaiknya dibuatkan daftarnya untuk 1 periode. Dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan, aset tetap merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Aset tetap memiliki beberapa kriteria, yaitu berwujud, memiliki umur manfaat lebih dari 1 tahun, digunakan untuk operasional perusahaan, dan tidak diperjualbelikan serta material. Aset tetap merupakan komponen yang sangat penting bagi perusahaan untuk kegiatan operasionalnya, dan akuntansi aset tetap harus sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan 11 kali ini pada materi aset tetap.
Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.